Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kepada orang yang tersebut. Kepada orang yang bersyukur tadi ditambah nikmatnya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya besok pada hari kiamat dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa siang ini adalah hari ke-26 puasa Ramadan. Oleh karena itu, sempatkan baca doa kini, baca doa ini 1000 kali saja, insya Allah hutang lunas karena Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Namun sebelum kita membahas doa dan zikir yang bisa kita baca ini, silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel YouTube ini dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami, serta mendengarkan video-video terbaru dari kami berikutnya, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Tekan tulisan subscribe berwarna merah di bawah video ini. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng, tekan juga loncengnya, dan pilih atau tekan lonceng yang berdering atau lonceng yang paling atas. Subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda karena telah membantu serta mensupport channel YouTube Taman Surga. Kepada sahabat yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda. Dan juga kepada sahabat yang sudah subscribe maupun yang baru akan mau subscribe, kami senantiasa mendoakan semoga diterima amal ibadah puasanya di bulan Ramadan ini, diampuni semua dosa-dosanya, dilunasi semua hutangnya, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan diberikan beruntung, bejo di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hari ini barangkali punya hutang, punya tanggungan, punya cicilan yang belum dibayar dan sebagainya, kita bisa mengatakan bahwa semua itu, hutang itu adalah isyarat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Pak Nafis ini aneh-aneh saja. Masa saya dapat hutang kok itu bentuknya cintanya Allah kepada saya, itu gimana? Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua
manusia itu pasti mengalami dan mendapatkan yang namanya cobaan hidup. Hanya saja cobaan tiap orang itu tidak sama. Ada yang diuji dengan cara diberi hutang. Ada yang diuji dengan cara diberikan cobaan yang berat dalam hidupnya. Ada yang diambil orang yang disayanginya. Ada yang dibuat bangkrut usahanya. Ada juga yang diambil kesehatannya. Serta ada juga yang diuji dengan anaknya yang durhaka dan sebagainya. Jadi intinya setiap orang itu pasti akan diuji. Oleh karena itu, kita harus mampu melipat gandakan kesabaran kita serta mengelola berbagai kesulitan hidup itu supaya kita bisa meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya ujian dan cobaan hidup adalah pesan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, ia akan menguji mereka. Hadis riwayat Imam Tobroni. Jadi barangkali sekarang masih ada yang bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji saya dengan cara memberikan hutang yang banyak kepada saya? Maka jawabannya sudah terjawab. Karena itulah bukti kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, oleh karena itu yang pertama, sebelum kita ingin melunasi hutang, sebelum kita berdoa bagaimana cara melunasi hutang, yang pertama mindset kita, pikiran kita harus diperbaharui dulu. Karena jika pikiran kita belum benar, softwarenya kita belum benar, mau kita menggunakannya dengan benar, tetap tidak akan benar karena softwarenya yang salah. Nah, lalu sebenarnya apa gunanya cobaan itu bagi kita? Kenapa kita diberikan cobaan hutang itu, fungsinya apa buat kita? Karena tadi dikatakan oleh Allah itu adalah bukti cintanya Allah. Sahabat channel YouTube Taman Surga, sebenarnya ujian dan cobaan hidup yang bisa berupa salah satunya adalah hutang yang kita tanggung itu akan meninggikan derajat kita dan meningkatkan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, apa iya Pak Nafis? Ya iyalah, karena ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah berkata ya. Kalau Allah itu berfirman, kalau Nabi itu bersabda. Jadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda. Diriwayatkan di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, namun ia tidak memiliki amalan yang dapat mengantarkannya ke sana. Maka Allah terus-menerus mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga ujian itu dapat mengantarkannya pada kedudukan itu. Nah, jadi memang sudah benar, baginda Rasulullah sudah mengatakan bahwa ujian cobaan itu adalah rasa cinta Allah, bukti cinta Allah kepada kita. Orang yang sedang diuji dengan misalnya hutangnya banyak itu sedang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dengan ujian berupa hutang itu, Allah sedang membawanya atau menjadikan hutang itu sebagai tumpakan kendaraan menuju apa? Menuju kepada kedudukan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Oleh karena itu, mari yang masih bingung hutangnya belum lunas, mulai hari ini tidak usah bingung, tidak usah galau, tenang saja. Ini dipahami dulu konsepnya supaya kita paham semua yang kita alami itu atas ridhonya Allah dan itulah yang terbaik untuk kita. Nah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tiada suatu musibah yang menimpa seorang mukmin seperti tertusuk duri atau lebih kecil dari itu, melainkan ditetapkan untuknya kenaikan 1 derajat dan dihapuskan darinya 1 kesalahan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini sahih. Oleh karena itu mari sahabat channel YouTube Taman Surga yang hari ini sedang diuji dengan Allah, dengan apapun bentuk ujian itu, kita harus sabar, kita harus ikhlas. Kenapa?
Karena ujian itu akan meningkatkan dan meninggikan derajat kita, atau kita akan dihapuskan darinya satu kesalahan, satu dosa yang pernah kita lakukan. Nah, mari sahabat seliut Taman Surga, kalau kita sudah paham mengenai hal ini, barulah kita belajar bagaimana doa supaya kita bisa lunas hutangnya. Ada sebuah doa untuk melunasi hutang yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi atau Imam Turmudi. Nah, bagaimana doanya? Doanya adalah Allahumma kfini bi halalika an haramik waghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bi halalika an haramik waghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bi halalika an haramik waghnini bi fadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Jadi doa ini sangat luar biasa. Insya Allah kalau dibaca di bulan Ramadan ini akan luar biasa. Karena di bulan Ramadan ini semua amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Oleh karena itu begitu kita membaca doa ini sekali, Allahumma kfini bi halalika an haramik waghnini bi fadlika amman siwak. Satu kali doa dilipat gandakan sama Allah. Apalagi kalau kita sampai bertemu dengan yang namanya malam Lailatul Qadar, yang keutamaannya lebih utama jika dibandingkan dengan 1000 bulan. Jadi kita membaca doa ini satu kali, Allahumma kfini bi halalika an haramik waghnini bi fadlika amman siwak. Membaca doa ini sekali saja, kalau kita bertemu dengan yang namanya malam Lailatul Qadar, maka kita itu keutamaan membaca doa ini lebih baik daripada kita membaca doa ini sebanyak 1000 bulan. Luar biasa sahabat. Oleh karena itu mari perbanyak doa ini, paling tidak setiap hari bacalah minimal 1000 kali. Atau Anda mau baca sebanyak-banyaknya juga boleh. Karena kita tidak pernah tahu malam Lailatul Qadar itu terdapat pada kapan. Pada hari yang keberapa. Oleh karena itu masih ada waktu. Di malam ke-26, sekarang kan sudah hari ke-26. Masih ada malam ke-27, hari ke-27. Sampai ke-30 nanti, kita perbanyak membaca doa ini, mudah-mudahan semua hutang kita akan dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa Pak Nafis kok membacanya harus minimal 1000 kali? Karena di situ disampaikan, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Nah, kalau kita semakin sering mengingat Allah, berzikir ini, membaca doa gini 1000 kali itu kan namanya mengingat Allah. Semakin sering kita mengingat Allah, maka sesungguhnya kita ini akan semakin didekati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan semakin disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Ini dasarnya ada pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi di sini bisa diartikan zikir yang sebanyaknya ini maksudnya bisa bacaan zikirnya yang banyak atau bisa jadi juga jumlah zikirnya yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu mari amalkan doa ini, semoga kita senantiasa dilunasi dari hutang-hutang yang sedang kita alami. Namun begitu kita sudah membaca 1000 kali minimal dirutinkan selama bulan Ramadan ini, dilanjutkan ketika bulan Syawal dan seterusnya, tetapi hutang kita tidak kunjung lunas, tenang saja, konsepnya harus diperbarui. Tidak usah sedih, tidak usah galau, tidak usah bingung. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap ujian, setiap cobaan itu akan meninggikan derajat kita. Dan kita akan dihapus dari kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena itu, terima takdir yang Allah berikan, senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh, jangan lupa untuk kerjanya juga sungguh-sungguh. Jangan hanya berdoa saja namun tidak bekerja. Jangan juga hanya bekerja saja namun tidak berdoa. Tetapi lakukan kedua-duanya, berdoa dengan maksimal, kemudian bekerjalah dengan maksimal.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan dan ridha untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat, dan percayalah, setiap kebermanfaatan adalah hidayah yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan dalam mengantarkan video ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video